Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Oke, kita lanjutkan kuliah kita di nutrisi tanaman. Kali ini kita akan bahas unsur mikro yang lain yaitu zinc atau zinkum atau seng atau Zn. N-nya kecilnya harusnya ya. Zn, Z besar, N kecil ya. Unsur zinc. Nah, bagaimanakah unsur zinc ini? Apakah kamu dan aku zinc? Fred. Lanjut ya. Eh, general feature atau uh, pendahuluan lah gitu ya. Umumnya tanaman itu secara normal akan mengambil atau menyerap Zn sebagai kation divalen atau Zn2+. Ini Zn2+. Ini ion atau ya ion karena dia bermuatan positif maka disebut kation. Karena 2+ maka disebut divalen atau valensinya ada 2 positif ya. Sehingga ini kation yang divalen. Tapi pada tanah-tanah kalkareus ya tanah-tanah yang banyak mengandung ini tanah kalkareus ya itu diserap sebagai monovalen dalam bentuk ZnOH+ atau zinkum hidroksida ini ya. Tapi OH tapi muatannya plus ya ZnOH karena dia 2+ ketambahan OH maka plusnya diganti dengan OH yang satu ini ya, OH min ini ya. Jadi ZnOH+. Dia kation dengan muatan 1 positif. Pada kondisi pH yang tinggi ya. Jadi kalau pH-nya tinggi diserapnya dalam bentuk Zn plus ZnOH+. Nah, ternyata Zn ini juga punya apa namanya musuh ya, bukan musuh ya, ini artinya antara Zn dengan Ca itu dia keberadaannya saling antagonis. Kalau Ca-nya tinggi maka penyerapan Zn-nya akan turun atau ketersediaan Ca yang tinggi di tanah itu akan menginhibit atau menghalangi atau mengganggu ya atau mencegah penyerapan Zn. Ketersediaan Zn ini pada awal-awal pertumbuhan tanaman itu sangat kritikal, sangat kritis, sangat penting ya untuk memastikan hasil panen dan kualitas dari bahan tanaman tersebut. Jadi ibaratnya bayi sudah kekurangan gizi maka besar itu menjadi ada fungsi yang tidak optimal gitu ya. Jadi bayinya sudah gadung ya, makanya penting ya untuk memperhatikan ketersediaan nutrisi pada awal-awal pertumbuhan tanaman. Ya mungkin saja kita bilang kalau tanaman awal itu masih punya cadangan makanan dari endosperma dan kawan-kawan ya. Tapi itu tidak menjadi alasan agar kita tetap waspada terhadap kekurangan atau defisiensi unsur hara. Salah satunya ini Zn. Ini hasil penelitian menunjukkan bahwa kalau sejak awal dia kekurangan Zn, maka nanti hasil panennya menjadi kurang optimal. Nah, recently atau baru-baru ini telah dilaporkan bahwa pada tanaman tinggi ya, tanaman kayu ya, tanaman yang tinggi lah ya, tanaman ini bahwa penyerapan Zn dari rhizosfer itu melalui transporter. Ini sama ya. Jadi ada channel protein khusus pada membran si rambut-rambut akar atau di tempat proses penyerapan Zn itu ada protein khusus yang berfungsi untuk menyerap Zn. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan Zn di tanah. Nah, ini ada pH, ya kan? Kondisi yang basah dan yang asam itu juga mempengaruhi ketersediaan si Zn atau ketersediaan bahan organik, hampir mirip sama yang kemarin ya, yang si
Mn ya, adanya mineral-mineral lempung ini ya. Kemudian interaksi dengan nutrisi yang lain, misalnya adanya reduksi oksidasi, ada pengkelat ya, pengkelat itu pengikat dari si Zn, kemudian status geologis dari si tanaman, ada lagi itu adalah kondisi iklim dari tanaman atau lahan pertanian tersebut, ya misalnya kelembapan, cahaya, kemudian suhu ya dan lain sebagainya, dan terakhir adalah aktivitas mikroba di tanah. Bagaimana? Ya, silahkan cari referensinya. Ya, coba baca di pH yang berapa Zn itu optimal. Bagaimana kalau pH-nya turun? Apakah Zn-nya semakin tambah atau semakin kering, semakin sedikit? Kalau pH-nya naik bagaimana? Kalau Mn kemarin kan kalau pH-nya turun itu ketersediaannya semakin tinggi. Kalau pH-nya naik maka Mn-nya menjadi tidak tersedia, kan begitu. Ya, silahkan dibaca. Ini contoh dari pupuk-pupuk yang mengandung Zn. Ya, namanya zinc oksida. Ada zinc sulfat monohidrat. Ini rumus kimiawannya. Nah, kemudian ini konsentrasi Zn-nya dalam persen ya. Paling tinggi ya Zn oksida ini ya. Ini pengkelat, artinya dia ada EDTA ini. Itu biasanya dia mengikat si Zn-nya. Oke. Fungsi metabolis dari si Zn ya. Fungsi metabolis dan fisiologis dari Zn. Satu, dia sebagai aktivator enzim. Enzim itu nggak aktif kalau nggak ada si Zn ini, metal aktivator ya, karena dia dibutuhkan untuk agar enzim itu menjadi aktif. Contohnya adalah alkohol dehidrogenase. Enzim ini mengkatalis reaksi astaldehid menjadi etanol. Reaksi ini terjadi di bagian atau di zona meristematik. Contohnya adalah di akar dan batang, ujung akar dan ujung batang. Ya, jadi ujung akar, ujung batang ada alkohol dehidrogenase, itu fungsinya mengubah astaldehid menjadi etanol. Ya, wah, ini jadi ada seperti itu. Oke, Zn juga berasosiasi dengan Cu, membentuk CuZn superoksida dismutase. Ini juga enzim, biasanya enzim yang dipakai untuk proses stres ya. Jadi kalau tanaman stres ya cenderung akan membentuk superoksida dismutase ini untuk menangkal radikal-radikal bebas, misalnya stres, baik stres biotik maupun abiotik ya. Jadi kalau misalnya stres kering, stres panas, stres suhu, atau stres air ya kan, stres kebanyakan air ya kan, ataupun stres biotik yang terkena hama, penyakit dan sebagainya, maka enzim ini diekspresikan dalam jumlah yang lebih. Karbon anhidrase ditemukan pada sitoplasma dan kloroplas. Ini untuk mengkatalis konversi dari CO2 ya, ini mohon maaf, duanya di bawah, menjadi H dan HCO. Ini min ya, H+. RNA polimerase. Nah, ini sudah kita ketahui, RNA polimerase adalah enzim yang berguna untuk proses sintesis mRNA. Ya, jadi proses terbentuknya mRNA itu kan adanya RNA polimerase. Nanti kalau sudah mRNA, maka mRNA akan menjadi protein. Protein itu akan jadi ya mau bagian struktural ataupun fungsional. Jadi enzim, hormon ataupun jadi bagian penyusun tanaman. Misalnya tadi kayak transporter di membran itu kan ada yang struktural ya, menjadi bagian struktural atau penyusun sel. Oke, jadi jangan sampai tanaman kita kekurangan Zn. Nanti tandanya gimana kita lihat. Kemudian fungsi yang lain adalah diperlukan untuk pembuatan hormon-hormon tumbuhan seperti auksin ya. Zn itu diperlukan untuk sintesis triptofan ya. Ini jalur sikimat ya. Nah, kalau kalian belajar fisiologi itu nanti ada 4 atau berapa ya jalur-jalur metabolisme pada tumbuhan. Itu salah satunya ini sikimat ini itu nanti
akan diproduksi triptofan. Nah, triptofan itu nanti akan sebagai prekursor atau sebagai bahan baku untuk pembuatan indol asetik acid atau IAA, hormon auksin. Ya, nanti banyak lagi ya triptofan ini juga. Kalau awalnya ZN sintesis triptofan, maka tidak hanya IAA, misalnya kayak asam salisilat itu juga diproduksi dari triptofan. Itu juga diperlukan oleh tumbuhan misalnya dalam kondisi stres. Ya. Nah, makanya ZN sangat esensial, dia harus ada untuk tumbuhan. Defisiensi ZN itu akan menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi lambat, ya, karena tadi misalnya salah satunya kekurangan auksin atau mungkin tadi ya banyak hal. Ya, kalau sudah ke asam amino tertentu, maka mana produk yang membutuhkan asam amino ini itu akan terpengaruh. Kalau dari sini saja kita lihat auksin itu maka akan menyebabkan tanaman menjadi stunt atau stunting. Stunting itu artinya apa ya? Cebol, pendek, apalagi ya? Kerdil ya. Nah, kerdil. Internodusnya jadi pendek-pendek dan daunnya juga kecil-kecil. Nah, itu kalau kok tanaman yang biasanya ruas-ruasnya normalnya berapa gitu ya, kok ini lebih pendek, maka patut diduga itu kekurangan ZN. Atau daunnya kok kecil-kecil gitu, itu juga salah satunya kekurangan ZN. Oke, mempengaruhi sintesis protein. Aplikasi ZN itu akan meningkatkan kandungan protein pada biji-bijian, ya. Nah, ini penting, ini seharusnya kalau kita eh, orang yang berilmu ya tidak semua kedelai itu sama. Ada kedelai yang mungkin banyak proteinnya, ada yang banyak seratnya gitu ya, berbeda-beda, ya. Nah, sebaiknya sih kita pakai yang ini, bisa menghasilkan biji-bijian yang kandungan proteinnya tinggi. Nah, salah satunya itu adalah dengan pemupukan ZN. ZN itu adalah kelompok dari zinkum, pokoknya kalau ium itu dia kelompok metal ya atau kelompok logam. Zinc itu metal aktivator dari enzim RNA polimerase yang bertanggung jawab terhadap sintesis protein. Higher rate of RNase activity is common phenomenon of ZN deficiency which induce the degradation. Nah, jadi kalau ini ya, ada enzim lain namanya RNase. RNase ini tugasnya adalah menghancurkan mRNA atau RNA lah. RNase, ada DNase, ada RNase. Itu fungsinya menghancurkan. Ya, RNase berarti dia menghancurkan RNA. Nah, ini diketahui kalau misalnya kandungan ZN, konsentrasi ZN-nya rendah atau terjadi kekurangan ZN pada tanaman, aktivitas enzim ini tuh naik. Jadi dia lebih apa tadi ya? Lebih tinggi aktivitasnya yang menyebabkan degradasi RNA. Kalau RNA terdegradasi, mRNA-nya terdegradasi misalnya, makanya tidak terjadi protein. Nah, misalnya kandungan proteinnya jadi turun pada tanaman tersebut, atau misalnya kalau tadi di membran ada protein transporter ya, protein integral periferal gitu ya, di membran itu kan bagian struktural yang tersusun atas protein. Nah, kalau kekurangan protein maka transporternya juga terganggu, proses keluar masuknya zat ke dalam sel juga akan terganggu ya. Jadi memang harus diperhatikan ketersediaan ZN ini pada tumbuhan. Interaksi ya, efek interaksi ZN dengan fosfor. Kalau P pada tanaman itu tinggi, fosfor pada tanaman itu tinggi, maka akan menyebabkan defisiensi ZN pada tanaman. Jadi ini sifatnya berarti antagonis. P dengan ZN, kalau kita pupuk NPK dalam jumlah tinggi, maka boleh jadi dia kekurangan ZN. Maka tidak boleh memupuk itu seenaknya, karena seperti kita ketahui setelah belajar nutrisi ini kan, nutrisi itu tidak seperti nambah gula, nambah teh itu kan ya, nambah susu.
Kalau misalnya ditambah banyak, rasanya akan semakin banyak, tapi mereka saling berinteraksi. Kalau unsur ini ditambah tinggi, maka menyebabkan unsur yang lain menjadi tidak terserap, ya kan? Unsur ini dikurangi, maka menyebabkan unsur yang lain juga akan berkurang penyerapannya, yaitu kalau sinergis dan antagonis tadi. Makanya kita harus bijak dalam memupuk, tidak boleh brabruk-brabruk yang kita anggap itu akan menyehatkan untuk tanaman, ternyata dia menyebabkan defisiensi atau keracunan. Oke, harus ideal, dan kita harus ketahui bahwa pupuk itu sebenarnya hanya sedikit ya, seperti yang sudah kemarin itu hanya sekitar 15 atau 1,5% yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Unsur hara yang paling penting adalah karbon dan hidrogen, itu sudah dicukupi dari karbon dioksida CO2 di udara dan hidrogen itu dari air, ya kan, H2O di tanah. Artinya kalau tanahnya sudah baik, nggak perlu dipaksa untuk tanaman itu ditambah pupuk biar memaju, malah nanti jadi masalah karena adanya antagonitas dan sinerginitas antar unsur hara. Oke, ini ya, higher uptake of Ca ini kalau tadi Zn defisiensi. Nah, efek tidak langsungnya itu adalah penyerapan yang tinggi oleh Ca. Jadi P tinggi akan menyebabkan Ca tinggi, tapi Zn akan berkurang penyerapannya, yang artinya akan defisiensi Zn. Ya, jadi bukan berarti P tinggi Ca tinggi itu sudah ya. P tinggi Ca tinggi punya akibat, yaitu kekurangan Zn bagi tanaman, defisiensi Zn bagi tanaman. Higher uptake atau penyerapan yang tinggi oleh Ca itu akan menyebabkan greater availability. Jadi akan menyebabkan lebih besar ketersediaan karena Ca containing fosfor. Jadi fosfor yang mengandung Ca pada pupuk aplikasi pupuk TSP ya. TSP itu mengandung super fosfat, yaitu itu ternyata mengandung Ca juga ya. Makanya kalau Ca-nya naik karena dia terikat pada P, bareng-bareng dengan P, maka P-nya juga naik atau sebaliknya. Fungsi zinc atau seng untuk struktural dan fungsional, integritas fungsional dari membran protein. Ya, jadi zinc itu ternyata dia punya fungsi untuk untuk integritas, untuk kekokohan, untuk stabilitas secara struktural maupun fungsional dari membran dan integritas struktural maupun fungsional dari si protein. Ini mungkin berhubungan dengan fosfolipid pada membran atau sulfidril atau ya komponen zat senyawa sulfidril, dan pada airnya itu memprotek kerusakan oksidasi pada membran. Ya, artinya apa? Artinya ketersediaan zinc ini penting agar membrannya sehat, proteinnya juga sehat, dan dia melindungi dari kerusakan oksidasi yang disebabkan oleh radikal bebas ya. Itu karena adanya zinc salah satunya. Defisiensi dan toxicity atau keracunan zinc atau seng. Defisiensi seng itu sangat sangat bervariasi ya, atau tersebar luas di antara tanaman-tanaman yang tumbuh pada tanah-tanah yang asam. Nah, kalau asam itu kekurangan zinc. Tadi kalau mangan kemarin zinc itu mangan itu kalau tanahnya asam malah menjadi naik ya. Nah, ini sebaliknya berarti. Dan tanah-tanah kalkarius ya, kalsium, menurunkan produktivitas dan kualitas dari tanaman. Jadi tanah asam itu biasanya zincnya itu menjadi kurang tersedia, dan akhirnya produktivitas dan kualitas hasil panennya itu turun. Ketersediaan konsentrasi P yang tinggi pada batang itu menyebabkan ya menurunkan ya
Translokasi Zn yang akan menyebabkan pada perkembangan yang berakibat pada perkembangan si biji. Oke ya. Jadi dari sini jelas bahwa kalau P-nya tinggi itu translokasi Zn akan akan terhambat ya. Nah, kalau Zn-nya terhambat maka nanti efeknya adalah ke perkembangan biji. Jangan banyak-banyak pupuk P ya, walaupun P itu sulit untuk diserap di tanah ya, tapi kalau kelebihan juga tidak baik juga. Menjaga rasio PZN di tanah untuk memprediksi ketersediaan zinkum pada tanaman itu sangat penting ya. Jadi P dengan Zn itu konsentrasinya harus terjaga. P itu makro molekul dia memang harus lebih banyak, ya kita terima. Tapi nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan akan menyebabkan Zn menjadi tidak atau sulit tersedia, yang akhirnya nanti tadi produktivitas tanaman itu dan hasil panennya menjadi kurang. Kekurangan Zn akan memproduksi atau menyebabkan morfologi daun dan perubahan morfologi daun dan seluler pada tanaman pertanian yang berbeda-beda. Beberapa yang diketahui adalah kalau kekurangan Zn itu akan menyebabkan daunnya menjadi kecil, roset. Roset itu tadi apa namanya, internodusnya itu memendek ya. Jadi kalau ada tanam roset itu kayak ini pohon kelapa. Jadi susunan daun pada pohon kelapa itu kan roset namanya ya, karena internodusnya sangat pendek maka numpuk di ujung pohon kelapa itu, jadi nggak tersebar. Nah ini sama saja kalau misalnya lada gitu ya, ada nodusnya tapi nodus semakin pendek maka susunan daunnya kan akan semakin rapat. Nah rapat itu namanya roset ya. Jadi susunan daun yang yang numpuk gitu ya, sama seperti pohon kelapa itu roset. Mottle leaf, white bud, ini white bud itu artinya kuncup tunasnya jadi putih ya, harusnya kan hijau ya, jadi putih. Hinder, etymology 1, from Middle English. Oke, putih ya. Bronzing atau kayak tembaga gitu, yellowing, kekuning-kuningan pada tanaman pertanian yang berbeda-beda. Kalau defisiensi Zn ini pada daun, maka bisa diketahui itu akan menyebabkan tanaman itu daunnya kompak ya, kompak keras gitu ya. Jadi antara palisade dan spons ya, jaringan palisade dan jaringan bunga karangnya itu kompak gitu. Jadi rongga di antara seluler ya, tempat di situ ada air, di situ ada oksigen, CO2 dan sebagainya itu menjadi berkurang. Ya, ini malah almost absent, hampir tidak ada. Jadi daunnya itu kompak ya, tidak ada rongga di dalamnya. Ini tidak baik karena air ya adanya di situ ya, air kemudian oksigen, CO2 itu di ruang interseluler tadi. Di tanah yang kalkareus ya, yang berkapur tadi, tanah berkapur, defisiensi Zn itu berasosiasi dengan kekurangan besi. Nah ini sinergis, berarti kalau tanahnya berkapur, kekurangan Zn itu akan menyebabkan kekurangan besi. Tanda-tanda yang nampak itu kalau pada tanaman dikotil itu adalah stunt growth atau tumbuhan yang kerdil.
Karena memendeknya internodus yang menyebabkan jadi roset tadi ya. Jadi daunnya itu numpuk jadi satu gitu, nggak ada apa namanya celahnya gitu. Jadi kayak pohon kelapa tadi ya, daun pohon kelapa itu kan numpuk jadi satu daunnya. Karena internodusnya memendek dan turunnya secara drastis ukuran daun, ya daunnya jadi kecil-kecil ya, daunnya kecil-kecil itu salah satunya kekurangan zinkum. Defisiensi zinc atau seng itu berasosiasi dengan tadi sudah defisiensi besi dan seringkali itu disertai dengan adanya tanda yang lain yaitu klorosis atau daunnya atau tanamannya menjadi kuning ya, kuning. Gejala klorosis dan nekrosis pada daun yang tua jadi kekurangan Zn itu akan menyebabkan daun tua itu klorosis. Seperti karakteristik pada defisiensi P. Jadi kekurangan Zn menyebabkan kekurangan P juga, ya. Terjadinya klorosis dan nekrosis. Klorosis, nekrosis, roset. Nah, ini. Zn defisiensi pada tanah-tanah berkapur. Umum pada tanah-tanah berkapur. Ini terjadinya penurunan fotosintesis. Tanda-tandanya klorosis, nekrosis, dan roset. Nah, ini contoh kekurangan Zn pada daun tomat. Ya. Ini juga kekurangan Zn pada jagung. Ini kekurangan Zn juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.